Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, ya. Pada hari ini kita merayakan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-17. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan perumpamaan Yesus tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Mungkin kita bertanya, siapakah yang dimaksudkan Yesus dengan harta yang terpendam itu dan mutiara yang berharga itu? Dan kita bisa menjawab pada kesempatan ini dari firman Tuhan yang kita dengarkan, bahwa yang Tuhan maksudkan dengan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga itu tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Adalah keluarga kita sendiri, di mana Tuhan mencurahkan, di mana Tuhan menempatkan, di mana Tuhan menitipkan benih-benih kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah di dalam diri kita, dalam keluarga kita sebagai putra-putri yang dikasihinya dan diberkatinya. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, tema khotbah saya pada hari ini adalah kita adalah harta dan mutiara yang terindah dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama meletakkan tangan kita di dada kita masing-masing seperti ini. Ayo kita letakkan tangan di dada kita masing-masing. Kita tepuk-tepuk dada kita dan kita katakan, akulah harta dan mutiara yang terindah dari Tuhan. Ayo, akulah harta dan mutiara yang terindah dari Tuhan. Sekali lagi, akulah harta dan mutiara yang terindah dari Tuhan. Sekali lagi lebih keras, akulah harta dan mutiara yang terindah dari Tuhan. Kita lihat pasangan kita masing-masing. Kita lihat istri kita, kalau nggak ada nggak usah lihat ya, jangan lihat pembantu. Lihat suami Anda, lihat anak-anak Anda dan katakan kepada mereka pada hari ini, kamulah harta dan mutiara yang terindah dari Tuhan. Ayo katakan, kamu adalah harta dan mutiara yang terindah dari Tuhan. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dalam Injil pada hari ini, bahwa harta yang terpendam itu, mutiara yang berharga itu adalah diri kita sendiri, adalah hidup kita sendiri, adalah keluarga-keluarga kita sendiri, di mana Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya, Tuhan curahkan kasih karunia-Nya, Tuhan tempatkan nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi sangat jelas mengingatkan kita sekalian, sejak semula Tuhan sudah memanggil kita untuk masuk dalam rencananya yang indah. Tuhan akan menjadikan kita segambar serupa dengan Yesus putranya. Itulah sebabnya kita menjadi harta yang terindah, mutiara yang berharga dari Tuhan, karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Dalam diri kita Tuhan tempatkan nilai-nilai kerajaannya, agar oleh kehidupan kita, melalui kita, di dalam kita, kerajaan Allah semakin bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah dunia ini. Dalam kitab Keluaran 19 ayat 5 sangat jelas dikatakan di sana, bahwa di saat kamu mendengarkan firman Tuhan dan berpegang teguh pada perjanjian dengan Dia, kamu berpegang teguh pada perintah-perintahnya, kamu akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Kitab Keluaran mencatat bahwa kita adalah harta kesayangan Tuhan. Kita adalah harta yang terindah dari Tuhan. Apapun adanya kita sangat berharga di mata Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 14 dikatakan juga dengan sangat jelas, peliharalah harta yang indah yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dalam Roh Kudus yang berdiam di dalam diri saudara.
Sangat jelas saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ini adalah harta yang terindah dan mutiara yang berharga dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu hari ini Injil yang kita dengarkan mengajak kita sekalian, marilah kita mencintai keluarga kita mencintai suami kita mencintai istri kita mencintai anak-anak kita, lebih daripada mencintai harta dunia yang kita miliki dalam kehidupan ini. Kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, bagaimana orang yang menemukan harta yang terpendam itu, dan menemukan mutiara yang berharga itu, ia jual seluruh miliknya dan pergi membeli ladang dan mutiara itu. Karena dia tahu bahwa harta, bahwa mutiara itu sangat berharga baginya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak oleh Tuhan, mari kita menemukan harta yang terindah, mutiara yang berharga itu dalam keluarga kita, dalam diri kita masing-masing, dalam diri suami kita, dalam diri istri kita, dalam diri anak-anak kita. Karena di sanalah Tuhan berkenan untuk menempatkan anugerah-anugerah yang besar itu. Saudara dan saudariku terkasih, keluarga-keluarga, mari kita melihat kembali pasangan kita masing-masing. Kita lihat kembali anak-anak kita pada hari ini. Dan ketika membaca firman ini, saya teringat lagu dari yang dibawakan oleh Pance. Itu lagunya berjudul Mutiaraku. Suami-suami, coba lihat istrimu dan anak-anakmu dan ikuti lagu pastor yang saya nyanyikan ini. Engkaulah mutiaraku. Ayo sama-sama, suami-suami lihat istrinya, anak-anaknya, mamanya kalau ada, papanya kalau masih ada. Ayo kita katakan, engkaulah mutiaraku, tempat curahan kasih sayangku. Istri-istri balas, lihat suami-suami Anda dan anak-anak Anda. Ya. Engkau mahligai cintaku, tempat pengharapan yang terakhir. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sangat jelas pesan firman Tuhan pada hari ini, bahwa orang-orang yang ada bersama kita, merekalah harta, merekalah mutiara yang terindah dalam kehidupan kita. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, yang lebih indah dalam kehidupan kita bersama di tengah-tengah keluarga, kita belajar untuk menerima istri kita apa adanya, menerima suami kita apa adanya, mencintai anak-anak kita apa adanya, sebagai mutiara yang terindah dalam kehidupan kita. Karena dalam banyak pengalaman membuktikan, ada orang-orang yang sibuk kerja, sibuk mencari, dia sudah melupakan keluarganya. Dia sudah lebih mencintai mobilnya, sudah mencintai dia punya barang-barang berharga daripada istri dan anak-anaknya, daripada keluarganya sendiri. Dia punya anjing yang dia sangat cintai, dia sudah lebih sayang anjingnya daripada istrinya. Pagi-pagi yang dia bangun, ketika bangun pagi, yang dia lebih dulu sibukin adalah anjingnya. Istrinya, anak-anaknya dibiarkannya. Kalau istrinya sakit, dibiarkan. Kalau anjingnya sakit, dia langsung bawa ke dokter. Waduh, saya pernah mendengarkan sebuah kisah nyata, bahwa sepasang suami istri yang masih muda itu tega untuk sia-siakan anak gadisnya yang berumur 3 tahun. Ya, sampai tangannya diamputasi hanya gara-gara anaknya itu menggambar gambar keluarga di mobil mereka yang terparkir di garasi. Ya. Anak yang sangat manis, cantik. Anak masih kecil, 3 tahun setengah, belum mengerti, belum tahu bahwa tempat itu bisa menggambar atau tidak. Dia menggambar keluarga, papanya, mamanya. Pulang orang tuanya di tempat kerja, anak itu dipukul. Kedua tangannya pun pada akhirnya harus diamputasi, hanya gara-gara infeksi karena perbuatan orang tuanya. Pengalaman ini membuktikan bahwa terkadang kita lebih mencintai harta kita daripada mencintai mutiara kita, yaitu anak-anak kita di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, hari ini bacaan Injil mengingatkan kita sekalian, cinta pada keluarga, cinta pada istri, cinta pada suami, pada anak-anak jauh lebih berharga
daripada apapun yang kita miliki dalam hidup ini, materi berharga sekalipun. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, agar kita boleh memelihara, agar kita punya keluarga boleh bertumbuh, berkembang, agar harta dan mutiara yang terindah ini boleh menjadi milik kita selalu dalam hidup kita dan membawa sukacita, ada beberapa cara yang harus kita perjuangkan, yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Yang pertama yaitu belajarlah untuk hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Belajar bijaksana di hadapan Tuhan, seperti Salomo dalam bacaan pertama kita dengarkan tadi. Dia ketika diangkat menjadi raja dalam usia yang masih sangat muda, dia tidak minta kepada Tuhan, berikanlah aku umur panjang, berikanlah aku kekayaan, berikanlah aku musuh-musuh yang membenci aku, berikanlah aku pasukan, berikanlah aku harta dunia yang saya miliki. Tapi yang dia minta sama Tuhan, Tuhan, berikanlah aku hati yang bijaksana, berikanlah aku hati yang paham untuk menimbang perkara-perkara, agar saya bisa menghakimi masalah-masalah umat, saya bisa memisahkan mana yang baik dan benar, dan saya bisa menentukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup saya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini Tuhan datang menjumpai keluarga-keluarga kita masing-masing, dan Tuhan bilang begini kepada kita, sekarang minta apa saja yang kamu mau kepada. Apa yang kita minta pertama? Coba. Paling yang kita minta pertama, apalagi pada masa sulit di COVID-19 ini, yang kita minta paling pada Tuhan, Tuhan pulihkan usaha saya. Paling yang kita minta pada Tuhan, Tuhan jaga kami dari pandemik ini. Paling yang kita minta pada Tuhan, Tuhan berikanlah kami umur panjang. Paling yang kita minta pada Tuhan, Tuhan berikanlah kami kekayaan. Kita tidak pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami kebijaksanaan dalam kehidupan ini. Padahal kebijaksanaan itu adalah pohon dari kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Kadang dalam hidup ini kita cuma suka minta buah-buahnya doang. Kita nggak minta pokoknya, nggak minta sumbernya. Sebenarnya sumber dari kehidupan kita itu adalah hidup dalam kebijaksanaan. Karena apa? Karena Allah itu adalah kebijaksanaan. Orang bisa menjadi umur panjang kalau dia bijaksana. Orang bisa menjadi kaya kalau dia bijaksana. Orang akan disukai oleh banyak orang kalau dia bijaksana. Orang tidak akan pernah ada musuhnya kalau dia bijaksana, sekalipun dia kadang harus dimusuhi. Nah, saudaraku yang terkasih, jangan minta umur panjang, jangan minta kekayaan, tapi mintalah kebijaksanaan, supaya oleh kebijaksanaan itu engkau menjadi kaya dan berlipat ganda hidupmu di hadapan Tuhan. Contoh kecil, misalnya orang minta umur panjang, kesehatan, tapi nggak bijaksana dalam hidupnya. Ya, dia sudah melihat pandemik ini orang pakai masker, orang cuci tangan, orang jaga jarak. Dia nggak mau ikuti, dia ikuti mau-maunya sendiri, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, tidak jaga jarak. Bagaimana saudara sehat? Biarpun saudara berdoa pada Tuhan dijauhkan, tapi kalau saudara tidak bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan yang baik dalam hidup saudara, saudara pasti akan sakit. Atau dokter sudah katakan, Bapak kayaknya gulanya naik nih, kolesterol naik, darah tinggi naik, kurangi makan daging, ya, kurangi makan daging Pak. Orang bijaksana dia akan menentukan, iya, saya nggak akan makan daging. Saya akan memilih mana makanan yang boleh saya makan, mana yang saya hindari, mana yang nggak boleh sama sekali saya hindari. Tetapi sudah tahu-tahu kolesterolnya tinggi, diabetesnya naik, tetapi makanannya, aduh, pagi babi merah, siang babi hong, malam cukyok. Waduh, gimana saudara bisa sehat? Gimana saudara bisa umur panjang kalau saudara tidak bijaksana dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup saudara? Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau minta sama Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau berdoa sama Tuhan, minta sumbernya, minta pokoknya, minta pohonnya, yaitu Tuhan, berikanlah aku hati yang bijaksana.
Kalau engkau bijaksana, pasti keluargamu diberkati Tuhan. Kalau engkau bijaksana, pasti suami akan mencintai engkau. Kalau engkau bijaksana, pasti istri mencintai engkau. Kalau engkau bijaksana, pasti anak-anak menyukakan hatimu. Kalau engkau bijaksana, pasti keluarga akan menjadi sumber sukacita dalam kehidupan Anda semua. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, belajarlah bijaksana. Orang kaya itu karena dia bijaksana. Dia bisa atur, dia bisa olah. Ada orang kaya menjadi miskin karena tidak bijaksana. Berfoya-foya. Tuhan beri berkat banyak, Tuhan beri rezeki banyak, tapi dia tidak bijaksana untuk menggunakan semua itu, dia bisa menjadi miskin. Ada orang miskin, tapi karena bijaksana, dia bisa menjadi kaya. Jadi saudara kasih, jangan minta kekayaan, minta sama Tuhan. Tuhan, beri aku hati yang bijaksana, maka kamu akan menjadi kaya dalam hidup. Yang kedua, agar harta dan mutiara yang terindah itu tetap terpelihara dalam kehidupan keluarga, menjadi sumber sukacita, buatlah pilihan-pilihan yang terbaik dalam kehidupan. Buatlah pilihan-pilihan yang terbaik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara. Artinya apa? Belajarlah mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan yang ada di dalam hati saudara. Sama seperti Injil hari ini. Orang ketika menemukan harta terpendam itu, dia buat pilihan. Saya pertahankan saya punya harta milik, atau saya mau beli ladang itu dan mutiara itu. Dia tentukan pilihan, saya jual saya punya harta, dan saya beli ladang dan mutiara itu. Karena dia tahu bahwa harta dan mutiara itu adalah yang berharga dalam kehidupannya. Kita pun harus berani menentukan pilihan. Prioritas dalam kehidupan kita harus kita miliki. Mau pentingkan kepentingan Tuhan, kepentingan dunia, atau kepentingan diri sendiri. Kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau ingin hidupmu diberkati Tuhan, jatuhkanlah pilihan pada apa yang berkenan di hati. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, agar mutiara kita terpelihara, agar harta yang indah terpelihara dalam keluarga kita masing-masing, ingat baik-baik bacaan kedua tadi, belajarlah untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Andalkan Tuhan, biar engkau bijaksana, biar engkau sudah buat pilihan yang terbaik. Tapi kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, tidak serahkan semuanya pada Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Tuhan sudah ingatkan, siapa tinggal dalam aku, turuti firman-Ku, dia akan berbuah banyak. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, Anda semua keluarga-keluarga, agar Anda bisa menjadi harta-harta dan mutiara-mutiara yang terindah seorang akan yang lain dalam kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.